Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco dengan Rakroen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah hari ke-8 buka puasa. Bisa ketemu lagi hidangan setelah seharian berpuasa. Apapun yang kita santap saya yakin akan menjadi nikmat rasanya. Tidak ada hal yang menarik bisa saya ceritakan dari hidangan saya hari ini. Masih ini blendrang, ada blendrang potok, belum tas, ada blendrang sambal teri, dan ini juga sisa kemarin yang digoreng ulang. Ya begitulah hari-hari saya, selalu siap untuk menghabiskan blendrang dan sekewadang. Kalau nasinya kebetulan ini nasi yang baru. Ya, yang penting sehat. Hidup itu yang penting sehat, karena dengan sehat apapun bisa kita nikmati. Coba kalau sakit. Mudah-mudahan saya dan kawan-kawan semua, kita semua tidak pernah mengalami sakit yang memaksa kita harus berbaring, tidak bisa kemana-mana, terus makan apapun menjadi tidak enak. Terlebih jika divonis oleh dokter untuk tidak boleh makan ini. Apapun yang kita miliki menjadi tidak berarti ketika kita sudah menerima vonis semacam itu. Sehat, ayo kita semua tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebugaran, dan selalu berpikir positif untuk apapun hal yang ada di hadapan kita, yang datang kepada kita, yang menguji kita. Dengan ini tetap dijaga sedatar mungkin, selandai mungkin. Insya Allah perasaan kita juga akan jadi tenang, dan kita bisa menjalankan setiap aktivitas yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tanpa kendala. Yuk makan. Ada di antara konco-konco yang tidak suka blendrang, tidak suka sekewadang. Nasi watang itu nasi sisa kemarin, blendrang itu juga sayur-sayur kemarin, lauk-lauk kemarin. Makan blendrang bisa tetap tersenyum, iyalah, ini enak kok ya. Apapun sejauh masih bisa kita nikmati, tidak basi, ya sudah nikmati saja. Sekaligus menghemat biaya. Cek ngirit deh Mas Dar gitu ya. Blendrang dipangan, makanya tabungannya kayak hamin. Ada mungkin yang dengan nada berceloteh bilang, "Mentino mangan blendrang, mangan segala matang, gak sugi-sugi." Sugi itu apa sih ukurannya? Nanti di bagian berikutnya saya akan cerita tentang seputar YouTube kembali. Tentu saja yang terkait dengan pengalaman saya selama main YouTube. Ya, pengalaman orang lain bolehlah nanti dibagi agar saya bisa punya wawasan yang lebih banyak lagi dari konco-konco semua. Silakan. Saya dengan senang hati akan menonton apapun yang Anda suguhkan terkait dengan pengalaman konco-konco semua melibatkan diri dalam dunia YouTube. Yuk, makan yuk. Mencesi dikurang bolak-balik sampai alot. Karena bahannya di luar ini tepung terigu, otomatis ketika harus digoreng kembali 2 atau 3 kali pasti jadi keras. Saking atosnya sampai kayak telenan. Pengalaman berikutnya selama main YouTube, saya sudah bilang pada episode terdahulu betapa kecuekan saya sangat berguna ketika saya main YouTube, ketika saya syuting kesana kesini. Tapi bukan berarti saya bisa serta-merta melepaskan semua hal yang mengganggu pikiran dan perasaan saya selama syuting, tidak, tapi butuh proses. Hanya memang bedanya kalau orang yang nggak cuek mungkin akan jadi lebih parah gitu ya, lebih parah efek dari apa yang dialami pada saat itu. Tapi untuk saya karena cuek tidak terlalu, itu aja sih sebenarnya. Artinya bukan terlepas sama sekali pikiran saya, perasaan saya dari pengaruh yang terjadi dari dunia di luar diri saya. Apakah itu? Sebentar. Oh ya, untuk digarisbawahi dulu, ketika saya menyebutkan orang lain, bukan nama sih, melibatkan orang lain di dalam cerita saya tidak bermaksud untuk menggibah, melainkan orang itu hanya sebagai salah satu elemen dari peristiwa yang saya alami, dan saya harus nyatakan dong gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan menyebut nama atau identitas atau apapun. Reaksi orang lain ketika melihat kita melakukan sesuatu memang bisa bermacam-macam ya. Apalagi sesuatu itu bukan hal yang biasa atau lazim terjadi
atau mereka tonton atau mereka lihat, tapi sesuatu yang luar biasa atau tidak biasa. Dan itu sebenarnya buat saya pribadi juga menjadi beban tersendiri. Saya melakukan sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh banyak orang, oleh orang-orang tertentu saja, dan tidak semua dari yang melakukan itu juga melakukan sebagaimana saya lakukan, berada di luar, berada di antara mereka, berada di tengah mereka. Bisa saja saya bikin konten di dalam rumah, di dalam ruang khusus, tidak dilihat oleh orang lain, hanya saya dan Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi yang saya lakukan itu sesuatu yang mengharuskan saya berada di tempat umum. Nah, hal pertama yang tentu saja terjadi adalah orang lain melihat kita. Saya dalam hal ini ya. Tentu yang terjadi adalah orang lain melihat saya. Apa yang dilakukan? Lagi ngapain sih orang itu? Dan reaksi mereka pun bisa bermacam-macam. Namanya manusia tuh punya karakter beda-beda ya. Ada yang cuek, bodo amat, lirik sebentar, ya sudah gitu. Ada yang lirik kemudian melototin, penuh rasa ingin tahu, kemudian pergi. Ada yang melirik, melototin, kemudian kepo, bertanya-tanya juga. Ada yang melihat, kemudian dengan sinis menyatakan, oh why, itu juga ada. Itu sering saya alami. Tapi kembali lagi pada diri saya bahwa apa yang saya lakukan ini sebisa-bisanya memang tidak mengganggu kenyamanan orang lain, tidak mengganggu ketertiban dan lain-lain. Selama saya masih berada di koridor itu berarti ya lanjutkan. Perkara ada orang ngomong ini itu ya namanya juga mereka mau berpendapat, mereka merasa punya hak untuk berpendapat, untuk berkomentar, ya sudahlah, biarkan. Ketika itu masuk ke dalam kuping saya, kemudian otak saya mengolah, perasaan saya mengolah, bisa saja yang terjadi berbeda. Mood saya bisa rusak, kemudian saya merasa begitu-begitu dan akhirnya batal mungkin ya. Atau malah saya mereaksi apa yang mereka lakukan itu dengan ucapan, dengan ini itu. Dan sejauh ini saya tidak pernah melakukan reaksi yang mungkin membuat semuanya jadi rusak. Reaksi saya ketika mendengar seseorang berkomentar itu dengan sangat sinis gitu ya, saya senyum. Jujur sebenarnya ketika itu masuk ke kuping saya ada perasaan ting gitu ya, wah lah poe wong iki. Tapi tidak, saya harus memposisikan diri sebagai orang yang tetap bisa menjaga mood agar apa yang saya lakukan nanti bisa selesai dengan tuntas walaupun sedikit terpengaruh. Saya jawab saja sambil senyum, iki lo lagi tulanan gitu ya, tengah nih ya, malah siapa gitu. Doakan ya, bisa lancar ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang berarti gitu. Gitu, saya membalas ucapan itu dengan pernyataan itu, walaupun sebenarnya dalam hati ada sedikit ya, koresan gitu ya, tapi nggak masalah. Kembali lagi bahwa orang boleh merasa berhak untuk berkomentar apapun terhadap sesuatu yang mereka tonton, mereka saksikan. Toh dari sekian banyak itu paling cuma 1-2 saja, yang puluhan atau ratusan ya sudah cuek atau menyambut positif, keren bagus ya lanjutkan gitu, banyak gitu ya. Nah kalau yang banyak sudah menyatakan positif, mengapa saya harus sibuk memikirkan 1-2 orang yang bereaksi negatif tentang apa yang saya lakukan? Sempat sih terpikir dalam benak saya, apa sih uang kok harus bereaksi seperti itu? Kalau memang nggak suka ya udahlah, diam, pergi gitu saja. Kenapa harus ada komentar-komentar seperti itu? Pernah terlintas gitu ya. Tapi pada akhirnya saya bisa menjawab sendiri pertanyaan itu, bahwa kembali ke karakter orang beda-beda. Satu, yang kedua, seseorang ketika tidak berada di satu lingkungan yang sama, di tempat yang sama, memang berkemungkinan akan menyatakan sesuatu yang berbeda. Contoh sederhananya, saya suka menyanyi. Saya mau nyanyi seharian penuh dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Asik-asik aja. Orang yang suka menyanyi pun akan memaklumi hal itu. Ya jenenge seneng gitu loh ya. Tapi orang yang nggak suka menyanyi mungkin saja pertama merasa aduh kupingnya budek seharian ngrungokne wong gitu ya nyanyi gak wis-wis gitu ya. Satu, yang kedua orang yang suka mancing. Saya nggak suka mancing.
Tapi saya harus berpikir sebagaimana yang dipikirkan oleh orang yang suka mancing. Namanya suka gitu ya. Mau berangkat pagi subuh sampai pulang tengah malam pun mereka enjoy, mereka menikmati. Tapi saya sebagai orang yang nggak suka mancing, mungkin saja tersambat terus, kok gak kesel sih, kok gak bosan sih gitu. Wah aku dewe ngerasa nih, ketika mencoba satu kali memancing itu hanya bertahan 1-2 jam saja kemudian pulang. Kan karena saya tidak suka mancing. Ya, gitu ya. Analoginya mungkin seperti itu. Jadi saya harus kembali lagi pada titik bahwa apa yang saya lakukan memang saya suka, dan orang yang tidak suka syuting-syuting, tidak suka bikin video, lebih suka tidur di rumah, ya sudah. Yang penting intinya kita saling belajar saja lah. Saya biarkanlah melakukan ini sejauh memang tidak mengganggu, dan orang yang saya maksud semestinya gitu ya, semestinya ya udah biarin saja pergi gitu ya. Kasih komentar yang macam-macam, buat apa sih gitu ya. Begitu. Jadi intinya ya sudah, bismillah, jalan terus. Kembali lagi ke kecuekan saya. Apa yang terjadi tadi ya cuman singgah sejenak saja kemudian hilang. Dan kembalilah saya pada kecuekan saya untuk melanjutkan apapun yang saya ingin lakukan dengan HP saya, dengan kamera yang menyala. Begitu. Saya selalu punya keyakinan bahwa setiap hal yang saya kerjakan, mau di dalam rumah mau di luar rumah, itu selalu akan memberikan pelajaran berharga kepada saya. Termasuk kegiatan saya main YouTube juga begitu. Dengan segala macam celotehan yang dilontarkan oleh orang itu setidaknya memberikan beberapa pelajaran penting. Sekukuh apa sih mental saya, mental yang sudah saya bentuk sejak awal itu bisa menjadi bagian penting dari apa yang saya kerjakan dengan diuji peristiwa-peristiwa tadi antara lain itu. Kalau saya memang bisa melalui itu dengan baik, dengan ya sudah biarkan, insya Allah saya akan bisa melanjutkan terus. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap berlanjut, masih tetap berupaya untuk bisa berekspresi apapun yang terjadi di luar sana. Yang kedua, saya diuji bagaimana saya harus bersikap terhadap orang-orang yang mungkin berpandangan negatif tentang apa yang saya lakukan. Kalau saya turutkan perasaan, ceritanya mungkin sudah berbeda, ya. Tapi enggak lah. Ya, saya harus tahu posisi saya di mana, dan saya harus tahu siapa diri saya. Saya harus tahu juga siapa orang itu. Ya, jadi nggak perlu saya harus akhirnya beradu mulut lah atau apalah dengan orang-orang yang saya maksud itu. Jalan terus. Begitupun kawan-kawan, kalau menghadapi kendala yang sama seperti apa yang saya ceritakan barusan, ayo tetap semangat, kita tetap sama-sama harus berjuang. Setidak-tidaknya kita bisa mendokumentasikan segala sesuatu yang menjadi kegelisahan kita, keresahan kita, menjadi sesuatu yang barangkali ada gunanya buat orang lain. Saya tidak kepedean untuk menyatakan bahwa apa yang saya buat itu pasti berguna buat orang lain, tidak. Barangkali berguna, syukur. Kalau tidak, toh itu bukan sesuatu yang buruk. Biarkanlah karya-karya itu berjalan di relnya sendiri untuk bisa menemukan nasibnya. Itu saja kawan-kawan. Insyaallah akan saya sambung pada episode-episode berikutnya dengan kisah-kisah yang berbeda. Bisa seputar kegiatan saya bermain YouTube atau bisa juga hal-hal lain. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat. Yang masih punya cita-cita tetap bergerak untuk menggapai cita-cita itu. Saya pun demikian. Di usia saya yang seperti ini, saya masih tetap punya sesuatu yang saya inginkan, dan insya Allah kalau Tuhan merestui, ya alhamdulillah. Kalau mungkin tidak, ya memang bukan bagian saya. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.